Salam, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama dalam diskusi dalam bulan katekis liturgi. Sarasean ini bertemakan menyanyikan mazmur dalam ibadah Minggu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala penyertaan dan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Berkati sarasean kami di saat ini, sehingga kami dapat semakin mendalami akan ibadah dengan penggunaan mazmur untuk dinyanyikan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah lebih dari 15 tahun GKJ Magelang menggunakan daftar bacaan leksonari sebagai acuan dalam pembacaan teks Alkitab di ibadah Minggu. Namun dalam masa pandemi tidak lagi menggunakan leksonari secara utuh. Hal ini berkaitan dengan durasi waktu ibadah yang terbatas antara 30 sampai 45 menit. Terkait dengan mazmur, yaitu mazmur tanggapan, ada dua praktek dalam jemaat. Ada yang dinyanyikan dan ada yang dibacakan. GKJ Magelang dalam ibadah tertentu, mazmur tanggapan kadangkala dinyanyikan. Kitab Mazmur merupakan kitab terbesar dalam Alkitab Perjanjian Lama, dengan frekuensi penggunaan sangat tinggi. Pada dasarnya, kitab Mazmur adalah kitab yang berisi nyanyian-nyanyian yang digunakan oleh orang Israel dalam ibadah mereka. Dan penggunaan kitab Mazmur dalam ibadah dengan cara dinyanyikan. Oleh karena itu, sudah semestinya mazmur yang digunakan dalam ibadah Minggu juga dinyanyikan. Rasid Rahmat, ia menyatakan bahwa menurut Calvin, untuk membuat mazmur sebagai nyanyian jemaat, maka umat harus diajak dan diajarkan nyanyian lagu-lagu yang bernilai. Dalam hal ini, Calvin selalu beranggapan bahwa hanya nyanyian mazmur yang layak menjadi nyanyian penyembahan dalam liturgi ibadah. Berkaitan dengan semuanya ini, Sinode GKJ mengadakan penelitian tentang praktek menyanyikan mazmur di lingkup gereja-gereja Kristen Jawa, di mana responden sebanyak 126 orang dari 372 pendeta aktif
Dapat dikatakan bahwa partisipasi dalam penelitian sebanyak 33,9%, responden berasal dari 32 klasis sinode GKJ. Tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang praktek menyanyikan mazmur dalam ibadah minggu. Apa manfaat, kendala-kendala yang dihadapi oleh gereja-gereja, dan harapan ke depan tentang nyanyian mazmur. Beberapa pertanyaan dan jawaban. Yang pertama, praktek menyanyikan mazmur di ibadah minggu. Hasil penelitian menunjukkan dengan jawaban 25% tidak menyanyikan, 75% menyanyikan. Yang kedua, alasan menyanyikan nyanyian mazmur di ibadah minggu. Mereka memberikan jawaban pengembangan variasi ibadah di hari Minggu ada 42%. Untuk penghayatan iman jemaat ada 29%. Seharusnya karena sesuai kaidah liturgi juga ada 29%. Yang ketiga, manfaat menyanyikan mazmur. Dengan pertanyaan dan jawaban, membantu penghayatan iman jemaat ada 55%. Membantu menghayati bacaan leksonari ada 10%. Membuat suasana ibadah lebih menarik ada 29%. Meningkatkan partisipasi jemaat ada 6%. Yang keempat, kendala yang dihadapi dalam menyanyikan mazmur. Sumber daya manusia terkait dengan jumlah dan kapasitas ada 48%. Pengenalan akan lagu ada 26%. Waktu terkait durasi ibadah dan latihan 10%. Tidak ada kendala 16%. Yang kelima, alasan tidak menyanyikan mazmur di ibadah minggu. Yang pertama, sumber daya manusia ada 35%. Membuat durasi ibadah menjadi panjang, terlebih di masa pandemi, ada 15%. Tidak ada keharusan secara teologis, 21%. Belum tahu cara menyanyikan mazmur, ada 21%. Tidak ada buku mazmur milik GKJ, itu ada 8%. Yang keenam, bagi gereja yang belum menyanyikan mazmur, apa ada keinginan untuk melakukannya? Menjawab iya, ada 57%. Tidak 10%, dan mungkin ada 33%. Yang ketujuh, kebutuhan dan dukungan yang diharapkan. Yang pertama, pembinaan dan latihan.
ada 45%. Video contoh menyanyikan mazmur itu ada 10%. Adanya buku panduan ada 35%. Melakukan kajian dan studi teologis ada 11%. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari hasil paparan penelitian ini, kita jadikan materi diskusi kita. Nah, apakah kita akan melakukan ataukah kita akan menunda terlebih dahulu? Oleh karena itu, melalui hasil diskusi di wilayah ini akan menjadi masukan gereja untuk bulan atau tahun ke depan. Selamat berdiskusi.